Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya hadirin ibu-ibu semuanya, azanullah yakunna. Di pagi kali ini kita kembali melanjutkan dari kajian kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dalil-dalil dari fikih. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu babu Ihya'ul Mawat. Bab Ihya'ul Mawat. Ihya artinya adalah menghidupkan. Ya. Ihya artinya adalah menghidupkan. Mawat di sini artinya tanah yang mati. Berarti ini pada bahasan membuka lahan. Ya, pembukaan lahan baru. Nah, ini yang dimaksud di bab ini. Ya, mawat. Mawat diambil dari kata al-maut. Ya, yaitu tanah bumi yang mati. Maksudnya yang mati apa? Yang enggak ada pemiliknya. Yang enggak ada pemiliknya. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah dalam terminologi ilmu fikih, Ihya'ul Mawat artinya dia menempati lahan yang mati atau yang tidak ada pemiliknya. Dan tidak ada seorang pun yang memanfaatkannya. Kalau di zaman sekarang sulit ya, karena semua tanah yang ada di negara kita adalah tanah negara. Begitu. Nah, ini pada pembahasan semisal seseorang tinggal di gunung, di bukit. Nah, ini kan tanah siapa ini? Nah, ini di sini ada pembahasan Ihya'ul Mawat. Barakallahu fikum. Nabi sabdakan, al-ardu ardullah. Yang namanya bumi, tanah itu adalah tanah Allah. Wal ibadu ibadullah. Hamba, para hamba pun juga hamba-hamba Allah. Man ahya ardan maitatan fahiyalahu. Maka siapa yang menghidupkan tanah yang mati, artinya dia ya menempati lahan yang kosong, kemudian yang tidak ada yang memanfaatkan, kemudian dia manfaatkan, maka tanah tersebut menjadi milik dia. Ya, menjadi milik dia. Nah, kemudian yang jadi bahasan, ini biasa ya, kita prolog dulu sebelum kita bacakan hadis-hadisnya. Batasan tanah mana, bumi mana yang dapat dimiliki? Nah, yang pertama, batasan tanah dari yang bisa kita manfaatkan sehingga menjadi lahan kita, ialah belum pernah ditempati di zaman Islam. Ini yang pertama. Belum pernah ditempati di zaman Islam. Nah, belum pernah ditempati. Jadi seorang pun nggak ada yang menempatinya dari kalangan kaum muslimin. Nah, yang pertama. Nah, kemudian misal dia datang ke gunung bersama keluarganya, bukit, ya, anak atau di kaki gunung. Dia memiliki batasan. Dia memiliki batasan. Yang kedua berarti dia harus membatasi ya cakupan mana yang nanti akan menjadi milik dia. Sehingga tanah tersebut dia jadikan sebagai mata pencaharian dia dan keluarganya. Nah, adapun zaman sekarang sulit ya. Sulit. Nah, kemudian cara menghidupkan lahan yang kosong ini untuk dimanfaatkan ya.
boleh dijadikan rumah, ya, kemudian dijadikan tanah apa namanya, cocok tanam, perkebunan, persawahan, ya, atau jadi tempat untuk gembala dari hewan-hewan ternak. Nah, nah ini, barakallahu fikum. Kita bahas di sini, ya. Ihyaul mawat, ya, menempati lahan kosong untuk dimanfaatkan. Lihat di sini hadisnya an Urwata, dari Urwah. Dari Urwah wa an Aisyah. Urwah ini keponakan Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, man ammara ardan laysat li ahadin fahiya ahaqqu biha. Kata Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakmurkan tanah, ya, artinya menghidupkan tanah yang sudah tidak ada pemiliknya, yang tidak ada pemiliknya, untuk dia jadikan tempat gembala, pertanian, persawahan, atau dia bangun rumah di situ, ya. Laisat li ahadin, yang itu bukan milik siapapun, fahuwa ahaqqu biha, maka ia lebih berhak atas tanah tersebut. Qala Urwatu, Urwah kemudian mengatakan, wa qada bihi Umaru fi khilafatihi, rawahu Al-Bukhari. Kemudian kata Urwah, Umar bin Khattab menetapkan hukum tersebut di masa kekhalifahannya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang kedua, ya, sampai sini nangkep nggak ibu-ibu ya pembahasannya? Nangkep ya. Adapun zaman sekarang sulit ya. Ya, kalau kita ke mana aja itu pasti milik perhutani, milik negara. Laut juga demikian. Maka keliru itu salah seorang tokoh yang mantan ketua PBNU ketika memberikan dalih, bukan dalil, atas pengusaha PIK yang mau bikin pagar laut, dia bawa-bawain dalil ini. Ini boleh dalam fikih, iyahul mawat katanya. Menghidupkan yang mati apa? Itu kan lalu lintas nelayan. Gimana? Dan ya masuk teritori negara ya, berarti milik negara. Ya, kalau memang negara mengelola ini. Ya, kalau bukan dikatakan milik Allah lah ya. Ya itu setelah milik Allah ya milik negara. Ya, kemudian mantan ketua PBNU itu bilang, ini pembahasan Ihyaul Mawat loh. Dicarikan dalih itu buat si apa pemilik PIK itu yang mau bikin PIK 2 di kasus kemarin. Apa namanya? Pagar laut ya. Pagar laut. Itu keliru. Nggak boleh begitu. Nggak boleh cari-cari dalil untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, apakah penguasa atau orang lain, untuk dijadikan keabsahan dalam bertindak. Nah, ini batil ini. Itu nggak boleh. Ya. Wan Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal man ahya ardan maitatan fahiyalahu. Ini sama hadisnya. Siapa yang menghidupkan lahan, menghidupkan atau dia menempati lahan yang kosong dimanfaatkan, ya, maka itu milik dia. Rawahu as-salasa. Diriwayatkan oleh imam yang tiga. Wa hassanahu at-Tirmidzi. Ya, dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Di ini di apa hadis riwayat imam yang tiga, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Muslim dan yang lainnya. Kemudian dihasankan oleh Tirmidzi wa qala wa ruya mursalan. Hadis ini pun juga diriwayatkan secara mursal wa kama huwa kama qol, itu sebagaimana yang dikatakan waktu di fi sahabiyati, ya, fi sahabihi. Namun hal ini diperselisihkan tentang sahabat. Apakah ada sahabat yang mengatakan demikian? Wakila Jabir, ada yang mengatakan itu adalah Jabir. Wakila Aisyah, tuh ada yang mengatakan Aisyah. Wakila Abdullah bin Umar. Waraji al-awwal. Namun yang kuat ialah itu perkataan Jabir bin Abdullah. Dari dua hadis awal ini di bab Ihyaul Mawat, maka kita dapati faedah, barang siapa yang menghidupkan tanah yang sebelumnya tidak ada pemiliknya di masa Islam,
ya, kemudian dia manfaatkan, maka dia lebih berhak memilikinya. Dialah yang berhak. Namun zaman sekarang nggak bisa ya, karena kita ada negara yang mengatur, berarti itu milik negara. Ya, maka tidak tepat kalau nemu lahan kemudian dijadikan HM, hak milik dia. Dengan dalih tanah ini kan tanah Tuhan katanya. Ini kan tanah Tuhan. Ihul mawat. Bawa-bawain dalil ini. Ihul mawat. Ya. Nah, itu nggak bisa. Itu punya negara. Atau apalagi milik orang lain. Ya, milik orang lain. Kalau sudah milik orang lain, itu jadi milik dia. Nggak bisa diambil secara paksa oleh negara sekalipun. Oleh negara sekalipun. Kalau negara mau, bayar. Nggak bisa. Maka kemarin keliru tuh. Ya, pernyataan si Nusron Wahid yang mengatakan bahwa kalau tanah yang ada pemiliknya sekalipun, tapi tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu sekian tahun, maka itu jadi milik negara. Itu ya, keliru itu, ngawur, dolim. Nggak bisa. Mau dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan, itu ada punya pemiliknya. Nggak bisa. Hati-hati ngambil tanah orang lain. Ya, atas nama negara sekalipun. Mau negara, mau raja, mau apa, kalau milik orang lain nggak bisa. Ya, Nabi sabdakan, man akhoda ya ardan shibron, man akhoda shibron minal ard. Siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain yang nggak ada hak buat dia, dia tuwikolahu, akan dipikulkan kepada dia nanti 7 lapis bumi. Bukan lagi 7 karung, 7 lapis bumi akan dipikulkan kepada dia. Itu baru sejengkal dia ambil. Ya, sejengkal dia ambil. Apalagi kalau sebidang tanah, apalagi kalau 100 meter, sehektar, apalagi lebih dari itu. Ya, itu mengambil tanah milik orang lain. Nah, sedikit pembahasan keluar dari sini, termasuk diantara zalim mengambil tanah milik orang lain, ialah menjadikan hak milik yang bukan hak milik dia, semisal fasum fasos. Ya, fasum, fasilitas umum, fasilitas sosial. Termasuk di jalannya, jalan komplek. Kemudian dia daku itu sebagai milik dia. Parkir permanen di tempat tersebut. Itu nggak boleh. Parkir permanen. Nggak boleh. Yang nggak boleh diparkirin. Di depan rumah dia. Di luar parkir, berarti di jalan. Gini ya, kita beli rumah atau ngontrak rumah. Tanahnya kan skema tanahnya jelas ya. Berarti tak jalan itu bukan punya kita ya. Tapi kalau nggak kita gituin, orang pada parkir. Musyawarah dulu dengan pengurus lingkungan. Musyawarah dulu. Ya, tulis saja dilarang parkir sini. Parkir sini resiko dikempesin atau semisalnya. Ya. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Kan orang mau lewat jadi terganggu kan. Nggak boleh. Sementara menyingkirkan gangguan dari jalan bagian dari iman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu sabun ya, iman itu sekian puluh syu'batan. Iman itu sekian puluh, 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilallah wa adanaha imatatul adza anit thariq. Yang paling tingginya ialah mengucap la ilallah. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Perhatikan lafaz menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu adalah keimanan. Nah, ini malah memberikan gangguan di jalan. Permanen lagi. Kalau andai sesekali ya, ini taruh di depan, habis itu mau keluar lagi. Oke, ini jamak lah, semua juga demikian. Paham. Tapi kalau permanen, di situ sampai dibikin kanopi, nah itu zalim. Nah itu zalim itu. Nggak boleh. Ya, lu nggak boleh di situ. Apalagi kalau bikin kanopi. Kalau buat, karena rumahnya lagi dibangun, garasinya lagi direnov, segala macam. Oke, jamak lah. Ya itu ngerti semua pihak. Ya, tapi kalau permanen terus-terusan di situ, nah itu muskilah. Karena kan orang
mau lewat jadi kesulitan. Gara-gara ada dia jadi belok sedikit. Itu ganggu sekali. Ganggu. Apalagi kalau jalanannya sempit, hanya muat 2 mobil ngepas. Ya. Nah itu, nggak boleh kayak gitu. Zolim. Nanti giran kesempet marah-marah. Ya, salah sendiri. Ya, salah sendiri. Dan jangan dia minta solusi ke orang lain. Terus rumah mobil saya taruh di mana? Ya pikir sendirilah. Ngapain nanya ke kita? Ya pikir sendiri. Nah, makanya siapkan garasi sebelum beli mobil. Ya. Nanti sempit rumah. Cari sendiri berarti belum layak beli mobil. Begitu pindah rumah, siapkan garasi. Nah itu. Tapi kalau sesekali nggak masalah ya. Artinya dia mau pergi lagi gitu. Oke, itu semua orang juga melakukan demikian. Tapi kalau yang jadi masalah di sini adalah jika permanen alias terus-terusan. Nah, itu yang kita permasalahkan di sini. Baik. Kemudian yang kita bisa ambil faedah dari sini, dari 2 hadis di atas adalah di sini ya. Kalau tanah tersebut milik orang lain sebelumnya, ya, sehingga orang lain tersebut kemudian nggak pernah datang lagi, ya, nggak pernah datang lagi, dan orang lain tersebut tidak memiliki ahli waris, maka dipersyaratkan minta izin kepada pemerintah, kepada penguasa, ya, kepada penguasa. Orang tersebut sudah hilang, nggak ada, mati, suami istri, nggak ada ahli waris, ya, jadi rumah kosong atau tanah yang terbengkalai. Dan kita tahu itu milik orang. Sementara jadi bahasan adalah Ihya'ul Mawat, menghidupkan lahan dengan syarat lahan tersebut belum pernah ada yang memiliki. Maka bagaimana? Dijelaskan oleh para fuqaha, oleh para ulama ahli fikih, istiratu idnil imam fi ihya'il ard allati taqaddama 'alaiha milkun li ahadin tsumma mata. Dipersyaratkan ada izin penguasa untuk menghidupkan atau membuka lahan tadi yang dimiliki sebelumnya oleh seseorang, kemudian dia mati dan tidak memiliki ahli waris. Nah, nanti jika penguasa memberikan izin, memberikan sinyal oke, maka dia garap tersebut. Kalau zaman sekarang ada lagi administrasi, mesti ke BPN dan semisalnya. Ya, kalau zaman dulu nggak ada administrasinya, nggak ada. Di zaman sahabat, zaman tabiin, nah, itu cukup ketetapan, ada batas. Nah, kemudian kalau tanah tersebut ternyata atau lahan tersebut berhubungan dengan hak atau kepentingan orang lain, maka tidak boleh dimiliki. Semisal tanah tersebut adalah akses jalan, jalan umum, maka nggak boleh diihya, dihidupkan, dimanfaatkan. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, kemudian yang namanya Ihya'ul Mawat, dia dapat lahan. Kemudian dia pagerin, dia tinggal, dia kasih aja. Ini milik saya. Nggak boleh seperti itu. Mesti dia manfaatkan. Dia tanam, dia apain. Ya, barakallahu fikum. Makanya para ulama mengatakan, ya, innama man tahajjara ardan mawatan la yamlikuha bitahjir. Ya, fala budda minal ihya li hudusil milk. Kalau dia mendapati tanah yang membatu, ya, yang membatu, yang tidak ada milik orang lain, mesti dia hidupkan dulu. Dia kembangkan. Sehingga itu jadi milik dia. Jadi tidak bisa dia dapat tanah, ya kemudian dia beri batas, kemudian dia kasih pelang, ini milik saya. Ihya'ul Mawat. Nggak bisa. Mesti dia kembangkan. Nggak boleh. Itu yang jadi persyaratan para ulama. Kemudian hadis berikutnya, ya,
An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, anis Sa'ab Ibnu Jasamah, ya. Radhiyallahu anhu akhbara anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la hima illa lillahi wa li rasulih, rawahu Al-Bukhari. Tidak ada pembatasan tanah kecuali milik Allah dan Rasulnya. La hima. Ya, la hima. Artinya tidak ada batasan yang dibatasi, ya, kecuali dibatasi oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari hadis ini diambil faedah yajuz ayyahmiyal imam ba'dal mara'i li mawashi baitil mal la li nafsih. Ya, maka penguasa berhak menjadikan sebagian padang rumput sebagai padang rumput khusus untuk ternak Baitul Mal, bukan untuk diri sendiri. Terkait hadis ini Imam Syafi'i memberikan dua penjelasan. Pertama, tidak berhak seseorang melarang, ya, melarang tanah untuk seorang muslim kecuali yang telah dilarang karena itu milik dia, ya. Baik. Itu misalkan milik umum, tidak boleh dilarang ada orang lain memanfaatkan tanah tersebut untuk gembalanya dan semisalnya. Nah, ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, tidak berhak seseorang melarang tanah untuk orang muslim kecuali tanah yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, berdasarkan arti ini, orang-orang yang menduduki kedudukan Nabi SAW dalam pemerintahan berhak melarang terhadap tanah atau bumi, ya, untuk orang lain. Nah, ini pengertian kedua ini yang banyak diterapkan sekarang. Ya, penguasa zaman sekarang itu kedudukannya dalam hal penguasaan wilayah seperti Nabi di zaman sahabat. Ya, dalam hal kekuasaan. Ada kewenangan. Berarti sudah dibatasi oleh Nabi ini tanah ini, tanah ini, tanah ini. Begitu juga dengan para penguasa zaman sekarang. Ya, para penguasa zaman sekarang yang membatasi. Ini Bukit Sentul milik perhutani, misalkan begitu. Maka nggak bisa kita tiba-tiba datang ke pilih salah satu bukit, ini Ihaul Mawat, itu nggak bisa. Sudah tidak boleh. Ya, termasuk di dalamnya lautan tadi, pagar laut itu nggak boleh Ihaul Mawat karena sudah jadi milik pemerintah. Ya, udah nggak boleh. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan qala Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu min hadits Ibnu Abi Sa'id misluh wa huwa fil Muwatta mursalun. La darar. Kata Nabi SAW, ya, la darar wa la dirar. Jangan membuat kesusahan terhadap dirimu sendiri, wala dirar, dan jangan buat kesusahan kepada orang lain. La darar ay la yadurru rajulu akhah. Wala dirar la yudkhil darar ala alladhi darrahu aksar mimma fa'ala bal yatajawaz anhu. Ya. Nah, ada juga pengertiannya la darar, seseorang tidak boleh memberikan mudarat bahaya kepada orang lain. Ya. Atau kepada dirinya sendiri. Nah, ini makna la darar wala dirar. Ya. Maka yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, wajib menghalau bahaya sebelum terjadi semua upaya usaha, ya, yang ada. Wajib menghalau bahaya semua. Jadi seorang muslim itu tidak membahayakan diri dia dan tidak membahayakan orang lain. Nah, ya, ini yang pertama. Yang kedua, inzalul uqubat asy-syar'iyyah bil mujrimin laisa min ilhaqid darar bihim. Yang kedua, pelaksanaan hukuman, sanksi kepada pelaku tindak kejahatan itu tidak termasuk membahayakan diri mereka. Artinya tidak sampai melampaui batas. Apa yang berhak diberikan sanksi, diberikan sanksi. Nah, hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hajar di tengah-tengah pembahasan Ihya'ul Mawat. Berarti ketika kita Ihya'ul Mawat, menghidupkan lahan, jangan sampai kita memberikan mudorot bahaya untuk orang lain. Ada hak orang lain kita ambil. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini. Andaikan para perokok baca hadis ini, tentu mereka akan merenungi kalau masih punya hati. Ya, tidak boleh memberikan mudorot bahaya untuk diri sendiri dan orang lain.
Untuk diri sendiri jelas, untuk orang lain juga demikian. Karena asap rokok yang terhirup oleh non-perokok itu konon katanya lebih berbahaya dibanding yang dihirup oleh si perokok itu sendiri. Ya. Dan orang yang nggak ngerokok tetapi diberikan udara rokok, asap rokok disebut perokok apa namanya? Pasif. Ya, bahkan banyak sekali orang-orang yang meninggal ya dikarenakan asap rokok padahal tidak merokok. Tetapi karena suaminya merokok, istrinya ngerokok, bapaknya ngerokok, keluarganya merokok, orang-orang di sekitarnya merokok, akhirnya dia dapat bahaya. Nah ini nggak boleh demikian. Ya, la darar wala dirar. Kemudian wa an Samurah ibni Jundub dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Man ahata haitan ala ardin fahiyalahu." Man ahata barang siapa yang membatasi pagar di atas tanah yang tanah tersebut ya bukan milik siapapun, yang tidak dimiliki oleh siapapun, fahiyalahu, maka tanah itu menjadi milik dia. Berarti yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, ihatatul ard al-mawat biha'itin naw'un min anwa'il ihya idza lam takun milkan li ahadin. Maka memberikan pagar pada tanah atau batasan pada tanah ya dengan ditembok atau dikasih tanda itu adalah salah satu cara menghidupkan tanah jika bukan milik orang lain. Ya. Maka barang siapa yang menghidupkan tanah, maka dia berhak memilikinya syar'iyan secara syariat. Nah, secara syariat. Tapi kalau sekarang hampir mustahil. Ya. Kalau sekarang hampir mustahil, nggak ada ya. Sudah dikuasai oleh negara semua. Sudah dikuasai. Hatta di rumah kita ada gudang kekayaan emas. Ada undang-undang positif. Tahu pasal berapa? Milik negara. Ya. Nah, kalau itu undang-undang positif. Kalau undang-undang Islam berarti milik siapa, Bu? Di rumah Ibu ditemukan emas. Ya milik Ibu. Ya, milik Ibu. Sekitar berapa bulan lalu ada orang di kawasan daerah istimewa Yogyakarta, penduduk desa menemukan harta karun di rumahnya. Bongkahan emas seberat 5 kilogram. Dia laporin dapat sertifikat. Sertifikat doang dia. Penghargaan. Dari kelurahan. Udah itu aja dari kelurahan. Emasnya diambil sama kelurahan. Coba tuh. Kelurahan. Kelurahan terus kemana tuh? Ke camat. Camat kemana tuh? Wah, bahaya itu. Ya. Nah. Jadi kalau nemu kilang minyak di rumah kita, milik negara, diam aja emang bisa ngelola. Yang ada kebakaran. Ya. Nah, di negara-negara Arab, tanah-tanah warga yang ternyata memiliki mineral tinggi, minyak, gas, mereka dibayar mahal oleh negara, bahkan dapat ya royalti terus-menerus. Ya, negara yang ngelola. Mereka dapat royalti. Makanya kaya-kaya mereka. Individunya kaya-kaya, bukan hanya negaranya yang kaya. Individunya juga kaya-kaya. Di Qatar, di Uni Emirat Arab, itu kaya-kaya. Di Kuwait, kaya-kaya. Bukan cuma negaranya yang kaya, tetapi per individu. Kenapa? Karena betul-betul ya dihargai pemilik tanah. Ya, kan sumber pendapatan mereka yang utama dan pertama kan dari situ. Ya, dari situ. Kemudian
Hadis berikutnya wa Abdullah bin Mughaffal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafara bi'ran falahu arba'una zira'an atanan lima syiatihi. Kata Nabi SAW, man hafara bi'ran, siapa yang menghafar, menggali bi'ran, sumur, falahu, maka dia mendapatkan arba'una zira'an, 40 hasta. Ya, lima syiatihi untuk minum air minum, untuk sumber minum masyiyah dia, air ternak dia. Barang siapa yang menggali sumur, dia dapat 40 hasta. Ya, 40 hasta untuk minum ternak dia. Nah, 40 hasta. Hasta itu jarak antara ujung siku sampai ujung jari. Nah, itu namanya hasta. Padanannya demikian. Bahasa Arabnya zira. Bahasa Indonesianya nggak ada. Adanya bahasa Sanskerta. Ya. Bahasa Sanskerta hasta. Bahasa Arab zira. Padanan ke bahasa Indonesia ukuran jarak antara ujung siku sampai ujung jari tengah. Itu hasta, 40 hasta. Ya. Memang bukan bahasa Indonesia, bahasa Sanskerta. Coba ditanya orang-orang, hasta berapa jaraknya? Pada nggak tahu. Kebanyakan nggak tahu. Ya, karena bukan bahasa Indonesia asli. Cuman mungkin udah jadi bahasa Indonesia ya. Baik. Ya, dia dapat 40 atonan. Ya. Itu mabrokul ibil. Ya. Yaitu ya dapat 40 hasta untuk minum ternak dia. Nah, untuk minum ternak dia. Nah, kemudian yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, ya, al hadis adalilun ala subutil harim lil bi'r allati fi ardil mubahah. Hadis ini adalah dalil akan ketetapan ya tadi kepemilikan sumur di tanah yang mubah. Ya, di tanah yang mubah. Artinya tanah yang mubah, tanah yang boleh dimanfaatkan oleh siapapun, bukan tanah milik individu-individu. Kalau itu ternyata tanah individu, nggak boleh bagi dia menggali sumur. Ya, dia nggak boleh gali sumur. Nah, kemudian subutul harimi lil uyun wan nahr wal maisil wa nahwiha kiasan alal bi'r bijami'il hajah. Kemudian yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini juga, mata air, sungai, dan tempat air lainnya yang dilindungi juga dikiaskan pada sumur dengan persamaan-persamaan yang dibutuhkan tadi. Sama. Dan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang membuat sumur di atas tanah, yang tanah tersebut belum dimiliki oleh siapapun, ia diberi hak atas sumur tersebut, plus tanah di sekitarnya seluas 40 zira. Jadi bukan sumurnya aja. Jadi tanah sekitar sumur 40 hasta. Jadi bukan sumur tok. Plus dapat 40 zira. 40 hasta buat hewannya ngumpul. Hewannya ngumpul. Masa nanti tanah yang sekitar dia bukan punya dia, terus hewan-hewan ternaknya gimana? Berarti 40 zira ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang itu jadi milik dia. Iya, keliling. 40 zira. Hitungannya berapa puluh meter? Nah, itu Allah alam. Pokoknya keliling itu jadi milik dia. Ya. Nah, itu kalau dia menggali sumur. Itu jadi milik dia. Kemudian wa an Alqamah, dari Alqamah.
Dari Alqamah ibni Wa'il an abihi, dari bapaknya, anna Nabiya, dari Nabi, bahwa Nabi SAW aqta'ahu ardan bi Hadramaut, bahwa Nabi telah memutuskan untuk memberikan kepadanya sepetak tanah, ya, di Hadramaut, di Yaman. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Aqta'ahu ayatahu qit'atan minal ard. Aqta'ahu maksudnya yaitu Nabi memberikan sebidang tanah kepadanya di Hadramaut. Maka yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, karena Nabi yang memutuskan, Nabi di sini penguasa, yajuzu lil imam iqta'u ba'dil aradi al mawati li ba'din nas li ihya'i ma lam yakun dzalika dararun ala ghairihi. Maka boleh bagi penguasa untuk memberikan sebagian tanah atau lahan yang kosong untuk dikembangkan, dimanfaatkan kepada sebagian orang, dia berikan, selama hal tersebut tidak memberikan mudarat kepada yang lain. Ya, tidak memberikan mudarat pada yang lain. Nah sekarang, kebijakan pemerintah memberikan lahan hutan di Kalimantan untuk dijadikan kelapa sawit, pertambangan nikel, batu bara, dan semisalnya, itu apakah sesuai dengan hadis ini? Hadis Alqamah ini tidak. Ya, karena dengan catatan tidak menimbulkan kerugian untuk orang lain. Kerugian untuk orang lain. Nah, harusnya ketika diberikan kepada perorangan, itu tidak diberikan kepada dia untuk dimanfaatkan secara totalitas. Karena itu ada manfaatnya, dia hanya pengembang. Berarti keuntungannya mayoritas diberikan kepada negara. Yang negara kemudian mensuplai kepada kebutuhan masyarakat. Tapi ternyata sudah ada transaksi, ya, under table, di bawah meja, ya, dibeli lahan banyak, itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh, ya, barakallahu fiik. Ini hadis-hadis ini kalau dimanfaatkan oleh pihak yang jahat akan melegalkan tindakan-tindakan tersebut, ya. Baik, hadis ini bisa aja nanti si penguasa bilang kepada, ketika dia berikan lahan ini kepada 9 naga misalnya, tanah di itu kan tanah negara, saya pengelola negara. Tidak. Anda mengelola negara cuma 5 tahun. Ya, sementara keberlangsungan negara lebih dari 5 tahun. Ya, harus dipikir manfaatnya untuk rakyat. Kalau ternyata ada transaksi, kalau dia diberikan akses untuk mengelola tanah milik, jadi milik pribadi dia, keuntungan nanti semua itu milik ke pribadi dia karena pemerintah atau pejabat setempat dibayar dengan nilai yang besar kemudian diberikan, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Makanya ibu-ibu ya, Bapak, ibu-ibu sekalian ya. Jangan heran di perusahaan-perusahaan tambang itu mereka punya komisaris-komisaris dari kalangan kiai. Ya, dari kalangan apa? Kiai. Karena mau manfaatin hadis-hadis kayak begini. Ya. Ibu-ibu lupa kemarin kasus Raja Ampat, ada penambangan apa tuh namanya? Hah? Nikel. Perusahaannya, perusahaan apa itu yang ditunjuk Bahlil? Itu komisaris utamanya kiai di pengurus NU. NU. Nah. Hah? Ya, mau nyebut. Nah, iya. Itu betulan, nggak percaya searching aja. Perusahaan apa itu? Komisarisnya itu adalah kiai. Kiai dari kalangan NU. Bahkan pengurus PBNU. Pengurus PBNU Jawa Timur. Ya, nggak percaya searching aja. Ya, dan karena dia tidak berbicara di forum fikih, bicara ke media, ya, dia akan pakai dalih-dalih umum. Tapi kalau dia bicara sama saya misalkan, dia akan pakai dalih fikih. Nah, dia akan pakai dalih fikih. Dan itu keliru. Gak boleh. Ya. Nah, karena kemanfaatan dari nikel tersebut harusnya diberikan untuk masyarakat luas. Karena itu milik negara. Ya. Gak boleh pemimpin ngambil kas dari Baitul Mal untuk diberikan keuntungan ke perorangan
Harusnya itu untuk kemanfaatan kaum muslim. Ya, nah itu. Jadi cukong-cukong itu ngerti karena mayoritas kita muslim mesti menghadapi dengan banyak senjata. Senjata media, senjata agama ditaruh kiai. Ya, termasuk yang tadi saya sebut. Pagar laut itu ada kiai yang bilang itu Ihyaul Mawat. Searching aja kalau nggak percaya. Searching aja. Kiai siapa itu? Bahkan kiainya mantan ketum PBNU. Nah, PBNU. Kok NU mulu ya? MU-nya mana ini MU? Aduh. Nah, MU ada ya Muhammadiyah. NU yang itu. Nah, makanya hadis-hadis yang kayak begini harus dibawa kepada keterangan para ulama yang menerangkan. Bukan keterangan pribadi. Kalau keterangan pribadi ya hawa nafsu membawa kepada condong kemana ya ke bawah ke situ. Kemudian wa ya wa an ibni Umar dari Ibnu Umar an radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqta az-Zubaira ya udra farasihi fa ajral farasa hatta qama summa rama sauta fa qala u'tuhu haitsu balagha as-saut rahu Abu Dawud wa fihi dha'fun. Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW aqta'a memberikan sebidang tanah kepada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Sejauh lari kudanya. Sejauh lari kudanya. Ini dalam bab Ihyaul Mawat boleh. Dalam bab jual beli nggak boleh. Ini goror. Ya, dalam bab jual beli ini goror. Saya beli tanah kamu, ya, ini dengan sejauh lemparan batu saya nih. Nanti segitu. Itu goror, nggak boleh. Ya, nah, Bai'ul Haso itu nggak boleh. Tapi kalau di sini Ihyaul Mawat ini boleh. Ya, Nabi diberikan tanah oleh Zubair ya yang jaraknya sejauh lari kudanya. Sejauh lari kudanya. Kemudian kata Ibnu Umar, fa ajral faras hatta qam. Maka beliau pun Zubair, beliau memacu kudanya hingga berdiri, berhenti kudanya. Summa rama sautah. Kemudian dia melempar cambuknya, cambuk kudanya, dilempar. Ya udah di sini. Faqala, kemudian Nabi sabdakan, "Oh, tuh, berikan kepada Zubair tanah hatta balagha saut." Berikan dia tanah sampai tempat jatuhnya cambuk tadi. Nah, maka dari hadis ini diambil faedah. Jawazu iqta'ul masahah ala kabirati li syakhsi al-wahidi idza ramal imamu. Idza ra'al imamu al-maslahata bidzalika bi an takuna ladaihi qudratun ala islahiha wa istismariha. Boleh bagi pemimpin yang Nabi di sini kapasitasnya sebagai pemimpin, boleh bagi pemimpin untuk memberikan ya tanah yang besar, yang luas, ya, yang jaraknya banyak, besar, luas, li syakhsil wahid kepada seseorang. Apabila imam melihat ada kemaslahatan pada orang tersebut dan pada tanah yang diberikan, bahwa orang tersebut mampu memiliki skill, kemampuan untuk mengelola tanah tadi. Apabila ada maslahat untuk umum. Ini yang saya sebut ini dari kitab ya Tuhfatul Kiram Syarah Bulughul Maram, bukan dari saya sendiri. Makanya tadi yang saya bacakan itu dari kitab. Makanya tadi saya sebut memanfaatkan tanah yang diberikan oleh penguasa, apakah tanah tersebut sehingga menghasilkan mineral, nikel, gas, minyak, emas dan semisalnya, itu harus membawa kepada kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan individu. Ya, nggak boleh. Maka
tiba-tiba si Bahlil ngasih izin ke PT tertentu untuk dikelola nikel di Raja Ampat, itu nggak boleh. Ya, pertama kemaslahatannya bukan kemaslahatan umum, tapi kemaslahatan si perusahaan. Apalagi timbul mafsadat mudorot, yaitu apa? Rusaknya alam ekosistem di Raja Ampat. Ya, dan seterusnya dari berbagai hal-hal yang menjadi catatan dalam hal tersebut. Ya, maka nggak boleh sembarangan mereka ya eh, memanfaatkan tanah untuk dibuat ini dan itu, ternyata keuntungan-keuntungan pribadi. Dan ini biasa ya. Ya, itu perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan kelapa sawit, karet yang membabat habis hutan, itu ternyata komisaris-komisaris utama atau pihak penasehat-penasehatnya adalah dari kalangan agamis yang bukan sekedar agamis, bahkan ahli agama, ya, kaum religi, untuk memberikan dalih, bukan dalil, untuk memberikan dalih. Dalilnya benar, tapi dibelok-belokin untuk tujuan tertentu. Itu keliru. Nah, itu nggak boleh. Dosa besar. Ya. Wa an rajulin minas sahabah, dari seorang pria dari kalangan sahabat. Qala ghazawtu ma'a Rasulillah. Ia mengatakan, saya pernah berperang bersama Rasulullah SAW. Fasami'tuhu, aku mendengar beliau yaqulu, bersabda, an-nasu syuraka'u fi salasin fil kala'i wal ma'i wan nar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat. Kata Nabi SAW, manusia itu berserikat dalam 3 hal. Ya. Pertama, dalam hal al-kala, yaitu dalam hal rumput. Berarti rumput yang milik umum boleh dimanfaatkan bareng-bareng. Kalau mau ngarit, ngarit bareng. Kalau ngelepas hewan ternak, dilepas bareng. Itu karena berserikat pada al-kala, rumput. Walma, air. Manfaatin air sungai itu bareng-bareng boleh. Ya, wanar, dan juga api yang timbul. Ya, minyak, sumber api minyak misalkan. Nah, itu boleh dimanfaatkan. Nah, ini lagi-lagi ini juga. Ya. Ya, yang itu adalah milik negara, tanah, api, rumput, air dan api, termasuk sumber dari api, minyak, gas dan seterusnya,